Pasti banyak banget nih pasangan-pasangan yang baru menikah yang pengen langsung hamil, ternyata setelah beberapa bulan masih belum hamil. Nah, pasti pengen tahu kan penyebabnya apa aja. Pada kali ini saya juga akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan penyebab sulit hamil. Apakah berhubungan seksualnya yang kurang aktif atau kurang sering? Perlu diketahui yang disebut dengan infertilitas atau subfertilitas itu adalah, jadi untuk hamil itu kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab yang sama, ya, baik itu si suaminya maupun si istrinya. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi gimana kita mencari solusi. Pada wanita yang harus diperhatikan adalah siklus menstruasinya, apakah ada keputihan atau enggak, apakah ada nyeri pada saat menstruasi atau nyeri pada saat berhubungan. Dimana kalau ada masa subur berarti itu ada telur yang dibuahi. Kalau misalnya tidak ada masa subur berarti nggak ada telurnya tuh. Seiring bertambahnya usia, sel telur itu jumlahnya akan terus berkurang, ya, dan kualitasnya juga mulai berkurang. Ada orang yang bertanya, "Dok, kalau setiap hari berhubungan boleh nggak?" Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini saya juga akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan penyebab sulit hamil, yaitu yang kita sebut kalau bahasa medisnya infertilitas. Pasti banyak banget nih pasangan-pasangan yang baru menikah yang pengen langsung hamil, ternyata setelah beberapa bulan masih belum hamil. Nah, pasti pengen tahu kan penyebabnya apa aja? Apakah berhubungan seksualnya yang kurang aktif atau kurang sering? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah ini yang tulisannya warna merah, tinggal diklik aja. Dan nyalakan loncengnya supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Perlu diketahui yang disebut dengan infertilitas atau subfertilitas itu adalah ketidakmampuan atau setelah 1 tahun menikah dan berhubungan seksual secara teratur. Yang disebut dengan teratur adalah 2-3 kali dalam seminggu, bukan dalam sehari ya. Seorang yang bisa dikatakan mandul yaitu bila belum mencapai kehamilan tersebut setelah 1 tahun. Mandul itu dalam istilah medis yang kita sebut dengan infertilitas. Nah, ini nggak bisa nih kita bilang hanya satu orang tersebut aja yang tidak bisa mempunyai keturunan. Karena untuk mempunyai keturunan itu ada 2 faktor ya. 2 faktor itu yaitu satu suaminya dan satu lagi istrinya. Jadi nggak bisa kita bilang langsung tanpa diperiksa, oh nih istri saya yang mandul nih, itu nggak bisa. Jadi untuk hamil itu kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab yang sama, ya, baik itu si suaminya maupun si istrinya. Jadi jangan saling menyalahkan, tapi gimana kita mencari solusinya. Pasti banyak yang nanya, "Dok, cara untuk mengetahuinya gimana?" Ini yang harus mams sekalian tahu. Jadi, ada namanya masa subur. Ya, untuk masa subur, setiap wanita itu akan berbeda-beda tergantung dari siklus menstruasinya atau siklus haid. Jadi, kalau misalnya siklus haidnya itu teratur, yang teratur itu adalah jarak hari pertama sampai hari pertama berikutnya, jaraknya 21 hari sampai 35 hari. Dihitung dari hari pertama ke hari pertama berikutnya. Pada wanita yang harus diperhatikan adalah siklus menstruasinya, apakah ada keputihan atau enggak, apakah ada nyeri pada saat menstruasi atau nyeri pada saat berhubungan. Nah, itu juga harus diperiksakan. Nah, itu tadi faktor wanita. Kalau faktor prianya gimana? Karena untuk hamil, sepertiga dari faktor wanita, sepertiga dari faktor pria, dan sepertiganya lagi, ini faktor yang masih kita belum ketahui ya. Atau bisa dari faktor berbarengan antara pria dan wanitanya. Nah, untuk faktor pria, mudahnya adalah periksakan spermanya ke laboratorium. Jadi, jangan cuma dilihat pakai mata telanjang doang. "Dok, sperma suami saya atau sperma saya encer, dok." Itu nggak langsung berhubungan dengan ketidaksuburan ya, atau kemandulan pria. Ya, jadi harus diperiksa benar-benar ke laboratorium. Jadi ada beberapa parameter yang akan diperiksa tuh di laboratorium. Mulai dari bentuknya, pergerakan spermanya, dan jumlahnya. Nah, untuk para pria juga, untuk yang mau program hamil, disarankan untuk tidak merokok ya. Jadi untuk para pria, para suami yang merokok, mulailah untuk dikurangin. Nah, kembali lagi untuk para wanita, jadi saluran rahim itu akan diperiksa juga. Kalau misalnya sudah 1 tahun, yang tadi saya bilang belum hamil juga. Jadi kita lihat apakah salurannya itu ada mampet atau buntu atau enggak. Jadi saluran itu ada kiri dan kanan, yaitu yang akan diperiksakan. Nah, untuk penyebabnya sendiri, cara mengetahuinya adalah kalau misalnya seorang wanita itu banyak sekali merasakan keputihan yang gatal, berubah warna. Nah, itu sebaiknya diperiksakan dulu karena keputihan itu juga dapat mengganggu nih kesuburan seseorang. Ya, perlu diketahui juga keputihan yang ada infeksi itu juga dapat menyebabkan sumbatan di salurannya. Itu bisa membengkak. Mengenai masalah keputihan yang tidak normal, itu juga sudah pernah ada videonya, yaitu di sini linknya, tinggal diklik aja untuk mengetahui lebih lanjut gimana sih apa yang dimaksud dengan keputihan yang tidak normal. Selain itu, untuk para wanita, yang paling penting adalah siklus menstruasi.
ya, siklus menstruasi itu harus teratur. Dimana kalau misalnya siklus menstruasinya teratur, itu kita dapat menentukan masa suburnya. Dimana kalau ada masa subur, berarti itu ada telur yang dibuahi. Kalau misalnya tidak ada masa subur, berarti nggak ada telurnya tuh. Jadi nggak akan ada yang bisa dibuahi. Ya, sperma masuk, ya terus dia nggak ketemu siapa-siapa di dalam situ. Jadi nggak bisa hamil. Nah, gimana caranya supaya siklus menstruasinya jadi teratur? Salah satunya adalah dengan menjaga berat badan. Jadi kalau misalnya berat badan berlebih, mulai olahraga, mulai diet. Atau sebaliknya, kalau misalnya berat badannya kurang, mulailah nih makan makanan yang bergizi. Jangan makan yang cuman karbohidratnya aja. Tapi kita perlu juga dengan protein lemak. Nah, untuk para pria juga, salah satunya tadi merokok. Ya, merokok juga dapat menyebabkan kemandulan. Kalau merokok itu ada zat-zat yang dapat merusak kualitas sperma. Jadi spermanya ada, tapi bentuknya rusak. Nah, itu yang kita nggak mau. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi infertilitas atau kesuburan. Salah satunya dengan pertambahannya usia. Makanya tadi saya bilang di awal, kalau misalnya usianya sudah melebihi 35 tahun, nah itu harus cepat-cepat tuh diprogram. Seiring bertambahnya usia, sel telur itu jumlahnya akan terus berkurang, ya, dan kualitasnya juga mulai berkurang. Jadi untuk hamil diperlukan sel telur yang jumlah dan kualitasnya baik. Dan untuk pasangan yang ingin program hamil, jauhi stres atau manage stres dengan baik ya. Dan jangan lupa untuk kurangin konsumsi alkohol, karena alkohol itu juga dapat merusak kualitas sel telur dan kualitas sperma. Cara mengobatinya paling gampang. Jadi hindari semua tadi faktor-faktor yang merugikan dan mulai pola hidup sehat, olahraga, istirahat yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan gizi cukup dan seimbang. Kalau misalnya semua sudah baik dan tercukupi, mulailah berhubungan seksual yang teratur 2-3 kali dalam seminggu pada saat masa subur. Ada orang yang bertanya, "Dok, kalau setiap hari berhubungan boleh nggak?" Nah, itu disesuaikan dengan pasangannya masing-masing. Karena untuk aktivitas seksual itu bukan hanya tujuannya untuk bereproduksi, tapi ada beberapa tujuan lainnya yang akan kita bahas di konten selanjutnya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.